نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فساد ومجابا نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فساد ومجابا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hubaba, orang-orang saleh, pengajar-pengajar Al-Quran, pengajar-pengajar ilmu agama, Ustadzah Suhaibah, ustadzah-ustadzah yang lain. Ini yang diharapkan ibu-ibu sekalian, ilmu bermanfaat yang diamalkan sama orang. Selagi ilmu tersebut diamalkan, maka akan terus mengalir pahalanya sampai kepada ketika orang tersebut sudah meninggal dunia tetap banjir pahala. Makanya nih Bu nih, Imam Syafi'i itu orang kaya rayanya kayak apa tuh sampai sekarang? Orang biar kata di mana tanyain figinya ikutan siapa? Imam Syafi'i. Pengikutnya banyak sampai sekarang. Dan lebih daripada itu, baginda kita Nabi besar Muhammad. Semua ilmu agama Islam bersumber dari baginda Nabi besar Muhammad. Makanya semakin kita mengamalkan ilmu ini, semakin para ulama mengajarkan ilmu ini, semakin banyak pula lah banjir pahala yang mengalir kepada Nabi Muhammad, yang akan dimanfaatkan oleh Nabi Muhammad untuk menyelamatkan umatnya. Makanya ibu-ibu sekalian, pengajian-pengajian ini nih Bu bermanfaat bahkan buat orang-orang yang ahli maksiat dari umatnya Nabi Muhammad. Kenapa gitu? Mereka ngajar, pahalanya Nabi Muhammad semakin banyak. Pahalanya Nabi Muhammad semakin banyak, Nabi Muhammad akan pakai itu buat menyelamatkan umatnya yang ahli maksiat. Makanya majelis ilmu bermanfaat bahkan kepada ahli-ahli maksiat, para pendosa-pendosa dari majelisnya, dari umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ilmu bermanfaat yang diamalkan oleh orang lain. Ustazah, masalahnya nih Ustazah ya, saya kalau dibilang sedekah jariah, saya nggak kaya-kaya amat Ustazah. Buat kehidupan hari-harian aja masih agak susah nih Ustazah. Kalau yang kedua, ilmu bermanfaat, ya ampun, boro-boro dulu kagak pernah mondok saja. Ngafalin hadis 1, 2, yang 5 kemarin lupa. Ngafalin ayat dapat 1, 2 surat pendek, yang kemarin surat panjang lupa. Begitu. Boro-boro nih punya ilmu manfaat nih. Gimana ceritanya sekarang nih? Apa yang bisa saya siapkan? Nih yang nomor 3 mudah-mudahan. Waladun saleh yad'ulah. Milikilah anak-anak yang soleh. Anak-anakmu pastikan jadi anak-anak soleh yang tidak berat hati mengirimkan pahala dan doa untukmu.
untukmu ketika kamu sudah berada dalam alam kuburmu nanti. Umi saya meninggal dunia bulan November yang lalu. Bu meninggalkan anak-anak yang sudah tua-tua. Saya anak beliau yang nomor 5 dari 6 bersaudara. Ditinggal oleh umi saya di umur saya yang November lalu, Bu. Umur saya berarti waktu itu 43. Sekarang bulan apa sih? Lupa bulan. Ya, sekarang 44. Umur saya waktu itu 43, ibu-ibu saya sekalian. Adik saya 40 tahun waktu itu. Yang paling kecilnya aja udah 40 tahun. Udah tua-tua, Bu. Tapi ternyata ditinggal sama ibu enggak pernah ada waktu yang tepat. Kita udah segini gedenya, ditinggal sama umi, rasanya ya Allah. Dunia saya serasa runtuh. Hidup saya serasa berantakan. Hati saya rasanya kacau balau. Saya udah segini tuanya, ditinggal orang tua saya, ditinggal umi saya. Enggak tahan rasanya. Sedih luar biasa. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan. Saya dulu waktu saya kecil, biar gini Bu, saya pernah kecil. Waktu saya SD saya ingat banget ada bupati ngawinin anaknya, bikin pesta besar-besaran di Arak. Saya nggak tahu pakai uang pribadi apa pakai uang rakyat. Saya waktu itu nggak cukup ngerti. Ibu-ibu sekalian, yang pasti semua orang kayak seneng gitu. Termasuk saya mau umi saya ikutan nonton di jalanan depan rumah. Ketika pengantinnya diarak depan rumah kami. Semua orang ceritain bajunya yang bagus, kendaraannya yang bagus. Semua orang cerita tentang riasannya yang bagus. Ada drum bandnya, ada apanya segala macam, Bu. Di kampung kami sana di Indramayu. Ibu-ibu sekalian, pada nolan orang Indramayu. Emang belum tahu. Ibu-ibu sekalian, akhirnya saya masuk tuh ke dapur barengan umi saya. Bikin teh di dapur. Saya bilang sama umi, "Mi, doain ya Mi, biar Ima," saya manggil diri saya, "nanti besarnya jadi orang kaya, jadi bisa bikinin Umi pesta besar kayak begitu." Umi saya bilang kayak begini nih, "Wah, Umi mah gak seneng Im rame-rame." Umi saya orangnya gak suka rame-rame. Saya bilang, "Mi, biar nanti kita bisa bikin inian Mi, acara-acara gitu Mi di gedung, acara kawinan, acara ini itu gitu." Umi saya bilang begini nih, "Umi aja kondangan males." Tapi saya tetap pengen punya alasan buat didoain kaya. Jadi saya bilang umi saya, "Kalau gitu Mi doain biar saya kaya, nanti kalau saya jadi orang kaya, saya bisa bikinin rumah yang gede buat Umi." Umi saya bilang kayak begini nih, "Rumah gede-gede susah bersihinnya." Lagian nak, kata umi saya nih, "Kurang gede apa nih rumah Abah, segini aja Umi capek bersihinnya." Umi saya nggak mau gitu. Jadi saya bilang, "Kalau gitu Mi, doain saya biar kaya." Jadi intinya pengen kaya ini ya. Doain saya biar kaya, saya bilang, jadi saya bisa ajak Umi jalan-jalan kemana-mana. Umi saya bilang, "Umi males jalan-jalan. Enak juga di rumah, ngapain jalan-jalan. Palingan Umi pengen jalan ke Mekah, Madinah nak buat haji, udah pernah diajakin sama Abah." Abah saya udah
Diajakin Umi, saya udah pernah pergi haji. Diajakin abah saya. Saya jadi nggak punya alasan buat minta doa biar kaya gitu. Akhirnya saya tanya sama Umi saya, terus kalau Umi nggak mau doain saya biar kaya, Umi kepengennya saya apa, Mi? Jadi apa? Umi kepengennya saya jadi apa? Atau Umi kepengennya saya dan anak-anak Umi yang lain jadi apa? Umi saya bilang, Umi tuh nak, kepengen kalau Umi meninggal dunia, anak-anak Umi gak keberatan buat doain Umi tiap hari, bacain Yasin tiap hari. Dah, itu aja harapan Umi. Masya Allah. Menurut ibu, Umi saya nyesel gak ngomong kayak begitu sama saya? Gak nyesel. Gak nyesel. Anak-anaknya Umi selain saya, Masya Allah Bu. Abang saya punya pondok pesantren. Kakak saya ada suaminya yang juga punya pondok pesantren. Mereka semuanya bukan hanya mereka sekeluarga, tapi bahkan santri-santrinya gak keberatan buat kirimin Umi setiap hari surat Yasin, doa-doa, tahlil. Masya Allah. Saya yakin Umi saya tidak menyesal atas keinginannya tersebut. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, cerita ini saya sampaikan kepadamu untuk membuatmu berpikir. Untuk membuatmu berpikir apa yang sudah kamu tanamkan dalam diri anak-anakmu. Mungkin kamu bisa bilang, oh gampang banget Ustazah, kayak gitu aja pesen sama anak. Oke. Nanti pulang saya akan bilangin anak-anak saya, nak, nanti kalau Umi mati tiap hari ya baca Yasin. Cuman masalahnya, kalau selama hidup di dunia kamu menuntut anak-anakmu urusan harta, kalau selama hidup di dunia kamu terus-terusan bulan yang ini kamu belum transfer, buruan transfernya. Kalau selama hidup di dunia yang kamu pikirin adalah urusan harta terus-terusan, Bu, saya nggak yakin anak ibu akan dengan suka hati mengirimkan Yasin tiap pagi. Betul? Bisa jadi anak ibu boro-boro mengirimin orang tuanya sholat subuhnya aja telat, kunutnya aja dijemur. Bu, dan bagaimana perasaanmu nanti apabila kamu berada dalam alam kuburmu, anak-anakmu sibuk dengan urusan dunia masing-masing. Jangankan memberikan hadiah-hadiah berupa kiriman-kiriman amal-amal soleh, bahkan terhadap yang fardu saja mereka kocar-kacir. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, bagaimana perasaanmu di dalam alam kuburmu jika kamu melihat anak-anakmu tunggang langgang urusan dunia, berantem sana berantem sini urusan warisan? Gimana perasaanmu nanti kalau kamu meninggal dunia, kakak adik anak-anakmu itu bahkan gak akuran karena rebutan urusan warisan? Bagaimana perasaan hatimu saat itu, ibu-ibu saudaraku sekalian? Maka pastikan dari ketiga hal ini harus ada yang kamu siapkan. Sebab kuburmu akan jadi jauh lebih panjang daripada saat hidupmu di dunia yang hanya sebentaran lagi ini. Pastikan tinggalin apa buat anak-anakmu. Adakah kamu meninggalkan anak-anak yang soleh,
yang akan terus berbakti padamu bahkan ketika kamu sudah berada dalam alam kuburmu. Ibu, keberhasilanmu sebagai seorang ibu bukan hanya ketika kamu meninggal dunia, ninggalin rumah, si ini buat kakaknya, si ini buat adeknya, si ini buat yang sulung, si ini buat yang nomor sekian. Keberhasilanmu sebagai seorang ibu bukan hanya ketika anak muda kamu sekolahkan, pada lulus wisuda semuanya, atau bahkan ketika anak-anakmu sudah punya pasangan, punya cucu-cucu yang cakep-cakep, pinter-pinter. Bukan hanya itu. Bukan. Memastikan anak-anak dalam hati mereka sudah kenal Allah. Memastikan anak-anak yang faham bahwa hidup mereka hanyalah sementara. Kemudian mereka akan mati dan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan mereka. Memiliki anak-anak yang faham makna walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat jauh lebih penting bagimu dari kehidupan dunia. Memiliki anak-anak yang sudah kenal Nabi besar Muhammad. Memiliki anak-anak yang ketika kamu meninggal dunia nanti, di hati mereka sudah terdapat cinta yang besar kepada baginda Nabi besar Muhammad. Cinta yang akan membuat mereka pantas berada di belakang Nabi Muhammad. Sudahkah? Kayaknya belum nih Ustazah. Segera diperbaiki Bu kalau emang belum. Jangan nanya urusan duit mulu sama anak. Bu, jangan suka bandingin anak prestasi keduniawian mulu sama tetangga-tetangga. Tuh si Nono udah bisa ngebeliin maknya tuh. Tuh ibu yang itu dihajiin sama anaknya. Lo kapan? Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, jangan hanya tuntut urusan materi mulu Bu sama anak-anak ibu. Betul. Tar nyesel. Pastikan hati mereka sudah ada Allah dan Rasulnya. Gimana caranya Ustazah? Saya ingat ucapan Hubabah Zahra, ibunda dari guru saya, guru kami, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid Bu, yang punya pondok pesantren di Tarim, Hadramaut, Yaman. Tempat saya belajar 4,5 tahun di sana. Tempat banyak dari para guru-guru habaib-habaib belajar di sana di Hadramaut, Tarim. Ibu-ibu saya sekalian, ibundanya Hubabah Zahra, perempuan sederhana, perempuan yang kehidupannya duniawinya biasa-biasa saja, sederhana secara dunia, megah, mewah, kaya raya secara urusan akhirat. Ibu-ibu sekalian, beliau punya anak Bu yang besar, Habib Ali, masyhur jadi mufti di kota Tarim. Mufti. Sementara putra beliau yang kecil, Habib Umar bin Hafid, menjadi seorang ulama dunia, ulama internasional. Ibu-ibu sekalian, beliau ditanya sama ibu-ibu nih, sama ibu-ibu muda, murid-murid putra beliau, Hubabah punya anak pada soleh-solehah semua, punya anak jadi ulama, punya anak Masya Allah semuanya. Hubabah amalannya apa? Kami nih Hubabah kalau pengen punya anak yang soleh-solehah, apa yang harus kami lakukan? Hubabah senyum, kemudian berkata, kamu pengen punya anak yang soleh? Iya Hubabah. Kamu pengen anak-anakmu jadi anak-anak yang soleh-soleh? Bener Hubabah.
Gimana caranya Hubaba? Beliau sambil senyum menjawab, kamunya harus yang soleha. Itu doang Bu, gampang bener Bu. Sebab anak adalah bayangan dirimu nak. Sebab anak hanyalah akan melanjutkan bagaimana dengan dirimu. Anak cuma cermin Bu. Kalau kamu kepengen benerin yang ada di cermin, ya bayang benerin yang bercerminnya. Betul gak? Kamu cerminan nih, ternyata dijerawat, ternyata bedaknya gak rata. Kamu benerin yang di cermin apa kamu benerin dirimu? Kita benerin diri kita nih yang lagi cerminan, bedaknya gak rata, kita benerin gitu kan. Ntar sononya juga bener. Ngapain kamu repot-repot banget ngebenerin yang di cermin? Gak bakalan pernah berubah jika yang cerminan bedaknya gak rata. Demikian pula anak-anak kita tuh cerminan kita. Kalau kamu kepengen anak-anakmu biar pada soleh-soleha, kamunya mesti yang soleha. Emang pasti ya Ustazah, kalau ibu soleha anak-anaknya pasti soleha? Memang demikian Bu, katanya Imam Al-Ghazali. Demikian katanya para ulama-ulama. Bahkan demikian katanya Nabi besar Muhammad. Kullu mauludin yulad ala fitrah ghaira anna abawah yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Semua anak terlahir dengan fitrah, semua anak lahir bersih-bersih semua. Nah terus jadi nggak benar kenapa itu? Ghaira anna abawah, orang tuanya lah yang menjadi penyebab dia jadi Yahudi, dia jadi Majusi, dia jadi Nasrani. Anakmu seperti apa mereka adalah cerminan dari bagaimana kamu mendidiknya. Ibu-ibu saudaraku sekalian, yang benar ma anak. Sebab mereka adalah kelanjutan sujudmu ketika kamu meninggal dunia nanti. Pastikan ketika kamu meninggal dunia, meninggalkan anak-anak yang sudah mengerti tentang akhirat, yang sudah cinta kepada Allah, yang sudah cinta kepada Rasulullah. Caranya kamu yang cinta sama Allah, yang cinta sama Rasulullah, dan kenali akhirat. Hidup jangan cuma ngurusin urusan dunia. Ibu, jangan cuma mikirin hari ini saya mau pakai apa, besok saya mau pakai apa. Akan tetapi pikirkanlah apa yang akan saya kenakan di akhirat nanti. Sudah pantaskah saya menjadi seseorang yang ada di belakang Sayyidah Fatimah Zahra? Sudah pantaskah saya menjadi umat yang nanti ada di belakang Nabi Muhammad? Sudahkah hati ini memiliki rindu kepada Nabi Muhammad? Sudahkah hati ini memperbaiki diri hingga menikmati ibadah sebagaimana kita selama ini menikmati urusan dunia? Bu, sudah kenal rasa nikmatnya tahajud atau baru kenal rasa enaknya bakso? Ibu-ibu saudaraku sekalian, sudahkah hatimu kenal rindu kepada Nabi Muhammad? Tanyakan dirimu, tanyakan dirimu. Bekalmu menuju akhirat. Kalau kamu sudah mulai ngerasa iya ya Allah, bener banget nih, belum nih hati belum siap untuk hari perjumpaan dengan Tuhannya. Nih hati belum siap untuk hari pertemuan dengan Nabinya. Sebab belum punya cinta kepada Allah, belum punya cinta kepada Rasulullah, masih cintanya sama barang-barang dunia, masih cintanya sama gelang, sama tas, sama baju, sama sepatu, masih cintanya sama rumah, sama mobil, sama handphone. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu sudah mulai memperbaiki dirimu, kemudian panggillah anak-anakmu, dekap mereka,
peluk mereka satu-satu. Sampaikan kepada mereka, "Nak, kamu adalah hadiah terindah yang Allah berikan dalam hidup mamamu ini. Kamu adalah Allah siapkan buat mama. Ketika mama meninggal dunia nanti, nak, mama sayang sama kamu. Maafkan mama selama ini terlalu banyak menuntut kepadamu hal-hal yang sebenarnya ternyata nggak penting bagi mama. Sekarang nak, mama cuma mau bilang sama kamu, mama sayang sama kamu. Dan gak pernah mau jauh darimu, tidak di dunia, tidak pula di akhirat. Mama berharap kita akan terus bersama hingga surga ya nak ya." Dan Allah bilang, "Man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura." Siapa yang dihisab dengan hisaban yang mudah, Allah. Siapa yang menerima catatannya dengan tangan kanan, rapotnya diterima dengan tangan kanan, dia akan dihisab dengan hisaban yang mudah dan dikembalikan kepada keluarganya dalam keadaan penuh sukacita. Anakku sayang, mamah kepengen menjadi orang yang seperti itu. Kumpul di akhirat kita sekeluarga, dihisab dengan hisaban yang mudah. Nah, atas segala kesalahan mama mendidikmu, maafkan mama. Mulai sekarang, mari kita saling tegur menegur dalam kebaikan-kebaikan. Kalau kamu lihat mama ngerjain perbuatan dosa, tegur mama nak. Kalau kamu kebanyakan nuntut, kalau mama kebanyakan nuntut urusan dunia, maka kamu bilang sama mama, nak, ingetin mama. Kadang-kadang mama suka lupa bahwa mama besok lusa bakalan mati juga. Ingetin mama. Mari ibu-ibu saudaraku sekalian, kita persiapkan kubur kita nanti. Hingga semoga ia menjadi sesuatu yang bercahaya. Hingga semoga kubur kita dilapangkan Allah Subhanahu wa taala. Hingga semoga mengalir pahala demi pahala untuk kita, bahkan ketika kita sudah ada di dalam alam kubur nanti. Hingga semoga kita tidak termasuk di antara orang-orang yang ceritanya Nabi ahlil kubur kal gharqa. Orang di dalam kubur tuh banyak yang seperti orang sedang tenggelam, mengharap-harap uluran tangan dari siapapun yang hidup untuk menyelamatkan mereka. Semoga ketika kita masuk dalam alam kubur, kita tidak berharap kiriman dari siapapun. Sebab kiriman dari anak-anak kita atau ilmu bermanfaat yang kita beri kepada mereka yang hidup di dunia atau sedekah jariyah akan terus mengalir ke dalam alam kubur kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita baca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah untuk orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Untuk arwah keluarga kita yang sudah meninggal dunia, semoga Allah bahagiakan mereka. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Allah selamatkan mereka dari segala azab dan siksa dalam alam kuburnya. Kita juga minta dengan berkah suratul Fatihah yang akan kita baca ini, semoga kita apabila datang ajal menjemput kita dimatikan dalam husnul khotimah. Di dalam kubur kita nanti Allah berkenan membahagiakan kita. Allah berkenan menyelamatkan kita. Allah berkenan meluaskan, melapangkan kubur kita.
Allah berkenan mencahayai kubur kita, dan Allah berkenan mengumpulkan kita dengan hamba-hambanya yang tercinta dalam alam kuburnya. Allah berkenan mengaruniakan syafaat Nabi Muhammad kepada kita saat kita sudah meninggal dunia nanti. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah bi hurmatil Fatihah barakatil Fatihah taftah lana abwabal khair tu'amilana muamalat ahlal khair takfina min jamil fitan wal mihan bu's wa dhair innaka wali kulli khair mutafaddil bi kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, sa'atan fil rizki, wa taubatan qablal maut, wa syahadatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut, wa afwan indal hisab, wa amanan minal adab, wa nasiban minal jannah, wa razuqna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma ighfir lana wali arwahina. Sebutkan arwah keluarganya masing-masing. Wa khususun ila ruh. Sebutkan arwah keluarga masing-masing. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma ba'id bainahum wa baina khatayahum kama yub'ad bainal masyriq wal maghrib. Allahumma ighsilhum minal khataya kama yunaqqa ath-thawbul abyad minad danas. Allahumma anzil fi kuburihim ar-ruh war raihan wal fushata wal aman wal afwa war ridwan. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Man idha su'ila ata wa idha stu'ina a'an. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma thaggil bina mawazin hasanatihim. Ya Allah, kasihanilah arwah keluarga kami ya Allah. Kasihanilah orang-orang tua kami yang sudah berada dalam alam kubur mereka ya Allah. Bahagiakanlah mereka ya Allah. Lapangkanlah kuburnya. Terangkanlah kuburnya. Jamulah mereka dengan jamuan yang terindah darimu ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Tutupilah aib-aibnya ya Allah. Rasakanlah kepada mereka syafaat Nabi besar Muhammad. Ya Allah, perkenankanlah mereka berjumpa dengan Sayyidina Muhammad. Kasihanilah mereka ya Allah. Engkau memerintahkan kami anak-anak untuk dapat membahagiakan orang tua kami. Untuk orang tua kami yang sudah berada dalam alam kubur, bagaimana cara kami membahagiakan mereka ya Allah? Kami tentu tidak dapat melakukannya ya Allah. Hanya Engkaulah yang dapat melakukannya, maka lakukanlah untuk kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah.
Bahagiakanlah orang tua kami ya Allah. Bahagiakanlah arwah keluarga kami yang sudah berpulang kepadamu ya Allah. Jika ada di antara mereka yang saat ini berada dalam siksa, disebabkan karena dosa-dosa mereka waktu hidup di dunia, disebabkan karena hal-hal yang membuatmu murka waktu mereka hidup di dunia, kami mohon padamu ya Allah, angkatlah siksanya ya Allah. Angkatlah siksanya ya Allah. Kami tidak dapat melakukan apa-apa untuk menyelamatkan mereka selain berdoa dan memohon kepadamu, maka kabulkanlah ya Allah. Jangan biarkan seorang pun di antara mereka berada dalam siksa ya Allah. Ampuni saja dosa mereka ya Allah. Ampuni saja dosa mereka ya Allah. Orang tua kami yang masih ada di atas muka bumi ini, sehatkanlah badannya ya Allah. Sehatkanlah badannya. Bahagiakanlah hatinya. Tenangkanlah jiwanya. Sibukkan mereka beribadah kepadamu ya Allah. Sibukkan hatinya mengingatmu ya Allah. Sibukkan hatinya mencintai Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mudahkanlah urusan mereka. Mudahkanlah urusan mereka ya Allah. Dunia dan akhirat mereka ya Allah. Anak-anak kami soleh-solehahkan mereka ya Allah. Bimbing mereka ya Allah. Kenalkan mereka padamu ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Karuniakanlah jalan hidayah, jalan taubat bagi mereka ya Allah. Karuniakanlah jalan takwa, jalan kesolehan bagi mereka ya Allah. Jangan biarkan seorang pun di antara mereka meninggalkan sholatnya. Jangan biarkan seorang pun di antara mereka tidak kenal kepada nabinya. Kenalkanlah dan dekatkanlah mereka kepada Nabi Muhammad ya Allah. Pandang mereka dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Anak-anak kami ya Allah. Pandang mereka dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah. Kami sangat menyayangi mereka ya Allah. Sayangilah anak-anak kami ya Allah. Kami sangat menyayangi mereka. Meskipun terkadang kami tidak mengerti bagaimana cara menyayangi dengan benar. Engkau yang mengerti ya Allah. Sayangilah anak-anak kami ya Allah. Bimbing mereka ya Allah. Bimbing mereka ya Allah. Hingga mereka selamat hidup dunia hingga akhiratnya. Jauhkan mereka dari segala dosa, jauhkan mereka dari narkoba, jauhkan mereka dari minuman keras, jauhkan mereka dari perjudian, jauhkan mereka dari perzinaan, jauhkan mereka dari teman-teman yang jahat, jauhkan mereka dari ajaran yang sesat, jauhkan mereka dari apapun yang membuat mereka tersesat. Ya Allah, kami minta padamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Bimbinglah anak-anak kami ya Allah hingga selalu berada dalam jalan yang benar. Dan untuk kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasih-Mu. Kasihanilah kami, bimbing kami ya Allah. Hingga kami dapat menjadi perempuan-perempuan
yang kelak akan berada di barisan baginda kami Nabi besar Muhammad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa